Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait jalannya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkap Presiden merespons namanya disebut-sebut dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Untuk apa? Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Masing pihak sudah memberikan keterangan dan jawaban. Lalu bagaimana hakim menilai dalil dari masing-masing pihak? Kita akan bahas setelah informasi berikut ini. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun, seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut tudingan kecurangan di balik kemenangan kliennya menyakiti hati rakyat. Seraya membantah dengan tegas segala kecurangan, tim hukum Prabowo Gibran justru menilai paslon 01 dan 03 yang melakukan kecurangan. Kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Dalam sidang perdana sengketa Pilpres Rabu kemarin, calon Presiden Anies Baswedan menyebut pemilu 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Anies juga menyinggung kasus pelanggaran etik mantan Ketua MK Anwar Usman. Kasus tersebut jadi bentuk intervensi kekuasaan dalam rangkaian pelaksanaan Pilpres 2024. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Dari 9 petitum yang dibacakan, tim hukum Anies Muhaimin salah satunya meminta agar hasil Pilpres 2024 dibatalkan dan Pilpres digelar ulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum Anies Muhaimin juga akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya kepada Majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut. Tapi ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan, penggunaan anggaran negara kita. Bagaimana tentang Menteri Sosial, penyaluran bansos-bansos kita. Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal Pilpres ke MK karena menilai ada kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden. Sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Tim hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud paling lambat 26 Juni mendatang. Lalu,
Apa jawaban KPU selaku pihak termohon? KPU meminta MK menolak gugatan kedua paslon karena tak mengarah pada perselisihan perolehan suara. Jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan, pada halaman 16 permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. Usai mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan, sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin pekan depan. Mulai dari tanggal 1 hingga 18 April, Mahkamah Konstitusi akan mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak. Tim Liputan, Kompas TV.